Ini cantik, dia udah pakai filter nih. Aduh, Masya Allah. Waalaikumsalam Intan. Halo, mau kenanya bagus. Masya Allah, terima kasih. Ini dari BS. Aduh, perutku buat lapar. Habis sholat duha, habis baca Yasin, habis baca Al-Quran juga sama tafsirnya. Tapi saya bukan ahli tafsir. Jangan tanya ke saya arti tafsiran Al-Quran. Mi habis ngaji ya? Iya tuh. Mbak Nuka, halo. Ya Allah. Masak apa hari ini? Aku hari ini masak pepes. Terus apa lagi ya tadi tuh ya? Si Teteh sih ngotot pengen bikin jengkol balado. Tapi aku bilang, aduh kamu menggoda sekali. Saya masih belum beres kerjaan rumah. Bisa ibu-ibu kerjakan sehari-hari. Oh, ahli naksir, ahli ditaksir. Teteh, siapa juga mau nanya tafsir? Nggak ada nanya tafsir. Saya nggak bisa jawab maksudnya. Jadi jangan tanya-tanya ke saya kalau masalah tafsiran Al-Quran. Tapi artinya saja. Hanya bisa saya baca secara harafiah saja. Tapi kalau menafsirkan yang lebih jauh saya belum bisa. Gitu. Udah pagi-pagi jangan pada julid. Aidah. Ya, pagi-pagi itu kita happy, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah terlalalala. Saya masak nasi uduk, ayam goreng, tahu, tempe goreng, sambal. Wow. Enaknya. Udah siang mami. Iya, ini aku lagi nunggu. Aduh, kayaknya aku harus telepon balik ini orang nih. So happy lihat kamu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Mami nge-like signalnya bukan. Barusan ada telepon masuk. Ada telepon masuk barusan ya. Kakak kalem orangnya, baik wajahnya teduh. Jangan tertipu. Aku nih orangnya galak loh. Galak aku nih. Kalau aku udah capek tuh ya, waduh. Ada pembantu ART ku pada sabar gitu. Tapi enggak sih. Insya Allah kalau masalah emosi itu kan kadang-kadang ya, apalagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita kan banyak faktor ya, misalnya kecapean, terus galak tapi nggak tegaan. Betul banget gitu. Yang penting kita tidak pernah mengambil ibaratnya kayak mencurangi orang lain gitu. Jangan sampai gitu, apalagi menyakitin orang lain ya. Adem banget liatnya. Semoga ini wudunya aku tetap terjaga sampai dengan sholat zuhur. Bentar lagi sholat zuhur. Akhir bulan Intan ke rumah mami ya. Boleh. Nggak join live lagi mama. Yuk jenguk gitu pakai ciput, rambutnya kelihatan. Maaf ya mami. Enggak apa-apa. Kalau ini kan aku lagi sholat. Jadi kalau sholat ya pakai ciput. Kalau di rumah aja aku mah, aduh, kalau kamu lihat aku di rumah mah ya aur-auran bajunya. Ya kan? Aku tuh orangnya ya gitu. Kalau olahraga juga aku kadang-kadang pakai kerudung, pakai ciput, apa itu namanya? Hoodie. Jangan galak-galak ya Mim tuh apa Mim? Iya, pengen dirayain ulta Intan sama mami. Wah boleh Intan, ayo ke rumah. Kalau memang misalnya mami pun juga bisa lagi ada di rumah, nggak pergi kemana-mana, pastinya pintu rumah terbuka ya. Terus selalu bersihan dan jaga kesehatan, amin. Teh Masya Allah. Kangen Mbak. Oh gak bosan ngelihatnya katanya Mbak. Aduh Mbak juga cantik. Mim itu singkatan dari mami. Oh ya. Yul udah makan Yul? Udah ya? Tadi kopi ibu masih banyak ya? Kopi di bawah. Adanya cuma piring sana doang. Oh, kopi aku tadi di mana habis kah?
Ya udah, kalau masih diberikan kesehatan, banyak umum, dilimpahkan rezekinya, amin amin amin. Terima kasih. Ingat dear, yang mengarah jangan dibaca. Iya Hani Bani. Sua berapa cantik? Sua itu apa? Kalau rumah rambut awal tetap cantik. Oh iya Masya Allah. Aku hari ini cuman pakai atasannya aja, bawahannya aku pakai kaos kaki. Usia kaos kaki sama ini. Udah enak kali kita. Lagi menatap hujan gerimis-gerimis jatuh. Baca Al-Quran sebentar lagi. Siapa itu? Cantik kali mobilnya. Gitu, baca Al-Quran, baca Yasin, terus Yul, sholat Yul. Kau ambil aja, mau kena di rumah ibu itu ada Yul. Ada, minta aja sama teteh. Iya nanti. Ya, malam satu suro. Takut. Ada apa dengan malam satu suro? Kau cuci kerismu yang mana? Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Hujan gak di sana kakak? Hujan, gerimis-gerimis, tapi gak terlalu besar hujannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi menjaga apa namanya? Wudu, biar nggak batal. Saat baca Yasin, doa akhir tahun awal tahun mami. Udah, tadi aku baca Yasin barusan. Cuci keris kagak aku. Iya, satu curo. Jingok balkon tadi udah aku sepil, tapi jangan ya nanti suamiku marah. Aku tuh nggak boleh spill apa sebenarnya. Sebenarnya aku live juga, suamiku tuh nggak suka kalau aku tuh lihat-lihatkan rumah, ya. Gitu. Mbak, peluk dari jauh, peluk Mbak. Masya Allah, terima kasih Mbak. Ya Allah, semoga afirmasi pelukannya nyampe ya. Kita sama-sama diberikan kekuatan batin, kesehatan, happy. Ya. Tapi warna kamarnya bagus sumpah semuanya. Ya udah sih. Amin ya robbal alamin. Mukenanya bagus mami. Ini dari BS. Aku sendiri BS itu susah kalau kita cari di situ di outletnya mereka. Jadi kita bisa itu pesen lewat online dan maksudnya lewat websitenya mereka langsung. Ya, terus ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, tergantung yang ditaruh di sana. Jadi ini kalau nggak salah harganya ini 970. Ini yang untuk travel pack yang untuk yang untuk lebih besar lagi. Aku punya warna hitam, tapi aku mau beli lagi yang warna biru. Kalau ada yang warna pink atau yellow, aku juga mau beli lagi. Nggak masalah, kita beli aja, beli gitu. Cantik sih, cantik banget, terus ringan, terus enak sekali ini. Dicuci wangi gitu, jadi sholatnya itu enak, adem. Jangan sampai mukena kita itu sampai hitam-hitam, sampai banyak kena bedak kayak gitu ya. Ini kalau nggak salah harganya itu sekitar 970-an kalau nggak salah ya, di BS itu. Jadi teman-teman kalau boleh sharing aja, kalau mau kena, kalau bisa jangan kita itu seneng dikasih mukena sama orang, walaupun dikasih mukena bagus gitu. Sebaiknya mukena itu kita beli dengan uang kita sendiri, atau kalaupun dikasih oleh saudara kandung misalnya, dikasih oleh kakak, adik,
apa tuh ibu, orang tua, mertua, nah itu boleh karena itu akan langsung kita pakai, insya Allah apa tuh namanya berkahnya pun sampai kepada yang memberi. Ya gitu. Tapi kalau yang memberinya itu misalnya ya pastinya orang membeli mukena ingin mendapatkan berkah. Tapi baiknya kita memberikan apa ya amalan itu untuk saudara kandung kita, untuk orang tua. Ya menantu boleh banget. Kita mendoakan menantu. Jadi berkahnya itu sampai ke menantu kita, sampai ke anak kita, sampai ke kakak kita, sampai ke orang tua kita. Seperti itu. Halo iya. Dalil dari mana? Nggak dalil sih ini, tetapi kan lebih kepada logikanya. Kalau dalilnya coba aja ya kalau misalnya dicari gitu. Tapi aku juga dapat ini dari pengajian juga sih. Jadi waktu itu sharing aja gitu kan. Jadi apapun yang kita berikan kalau itu bermanfaat, misalnya kita kasih Al-Quran, kita kasih apa. Nah kalau mau kena ini kan kita langsung kita pakai ya. Kita langsung dipakai. Nah, kalau kita mau memberikan, lebih baik kita berikan ke alhamdulillah. Kalau serak gitu, enggak sayang, enggak serak. Iya, jadi kalau kita mau memberikan mukena, lebih baik kita berikan saja ke masjid. Nah, ke masjid untuk misalnya ganti atau kita mencuci mukena di masjid. Itu pun lebih besar lagi pahalanya, insya Allah. Ya, keluarga dulu kalau bisa, betul banget lah. Buat kado, nggak apa-apa. Maksudku gini sayangku, Mbak Haluna, kalau kita memberikan itu ke siapa aja boleh, ya. Tetapi bagi yang menerima, lebih baik kita tidak usah kita yang berharap pengen dikasih mukena sama orang lain, walaupun mukenanya bagus. Lebih baik kita mukena itu kita beli sendiri ya. Jadi kita pakainya berkah untuk diri kita sendiri. Plus kalaupun kita dikasih oleh yaitu tadi keluarga kandung, keluarga dekat, keluarga. Jadi ibaratnya kalau kita mau memberikan berkah dari pahala itu sendiri untuk keluarga kita, bukan untuk orang lain dulu, untuk keluarga kita dulu. Kalau aku boleh sharing, tapi ya terserah aja. Ini kan katanya namanya Al-Quran, mukena, kan kita sering banget bagi dong, aku mukena, bagi dong. Ya kalau misalnya orang mau memberi ya tidak masalah gitu, tetapi berkah pahalanya itu langsung kepada orang yang memberi itu gitu. Kalau memang misalnya kita bisa dapat mukena itu, ya bagusnya dari keluarga dekat, dari keluarga kandung ya. Kalau mau kasih orang mukena ke siapa aja, betul. Kalau kita mau kasih mukena ke siapa aja, boleh. Ke masjid malah lebih bagus. Tapi kalau kita menerima, kita mikir dulu nih. Kayaknya kalau aku mendingan dikasih sama anakku, mendingan dikasih sama ibuku. Karena apa? Berkah pahalanya langsung ke mereka. Gitu. Kalau kita ngasih mau ke siapa aja, alhamdulillah banget kalau dipakai sama orang. Jangan diungkit lagi yo, jangan diungkit kalau udah ngasih. Repot, nanti ngasih mukena diungkit. Astagfirullahalazim. Mami, iya Arfi. Dari Mami cocok banget. Aku pakai rekomendasi lotion L'Occitane, L'Occitane-nya. Mantap. Pakainya jangan banyak-banyak, Mbak, mahal itu. Jadi paling aku begini, seujung kuku gini, Mbak, segini, terus ini tangan satu. Udah dapat kok, Mbak. Jangan kayak temen aku datang ke rumah, wangi sekali katanya. Mau katanya ininya. Body lotionnya dia langsung berat gitu. Astaga, dia pikir itu harga 100.000 pun juga mahal ya kan, gitu. Dikit-dikit aja biar nggak cepet habis. Iya. Dan itu tuh benar-benar meresap banget. Aku satu botol itu bisa habis dalam jangka waktu 2 bulan ya, satu botol 2 bulan. Nah, kebetulan di semua ruangan aku, di kamar mandi, di kamar mandi bawah, itu semua aku isi dengan L'Occitane. Nah, jadi kalau orang habis cuci tangan, sabun untuk cuci tangan pun aku pakai L'Occitane.
ya, sabun untuk hand wash gitu ya. Hand washnya juga enak sekali. Hand washnya itu harganya sekitar 600.000 kalau nggak salah. Dan di sebelahnya aku taruh dengan L'Occitane. Ya. Apa yang udah dikasih jangan diingat. Iya, betul banget Mbak Muna Sifah. Gitu ya. Kalau body lotionnya Mbak harganya berapa? Body lotionnya 600 sampai 700 kalau nggak salah. Itu tadi tuh si Mbaknya naruh tadi. Kalau aku naruh nanti malah aku kena teguran. No, bukan begitu. Bukan begitu tulisannya. Bukan begitu tulisannya. Tante mukenanya cantik mau. Iya cantik sayang. Aku sendiri masih nyari-nyari nih. Aku kan koleksi. Jadi aku koleksi. Aku mau cari yang warna gold sama yang warna pink aku udah ada. Black aku udah ada. Mau cari warna biru. Kemarin aku punya warna biru, aku kasihkan ke kakak aku. Nah itu dia Mbak Cibi Maruko. Terima kasih, merah nih, warna merah. Iya love, terima kasih sayang. Bahan sutra halus banget, betul. Merubah diri, perbanyak ibadah, ngumpul. Iya, aku di rumah aja sekarang, kalaupun keluar sesekali aja. Keluar kalau misalnya ada pengajian, aku ikut. Harga mukenanya berapa Mami? Harga mukenanya ini kalau nggak salah 970 ya. L'Occitane Almond Body Lotion ODGJ Garut viral nggak sih? Apa itu artinya? Cantik teduliannya. Udah jangan bahas ODGJ ya sayangku ya, ngapain kita bahas ODGJ ya. Semalam ngakak, ribang nian bese kamu nih, mau aku lah bejize ngomong bahasa dusun nih kamu Dek budem tetahu tulah sambil ini nyeruput kopi kamu nyeruput kopi nggak buat rengas udah mentu lewat sampai kina lewat laju lah di dosa nasi singgah kiset. Bahas yang seneng-seneng aja Mami. Wah kakak dibeli di mana? Aku tuh kalau di dia punya counter itu counter bukan counter. Dia punya counter itu ataupun butiknya dia itu kayaknya ini udah nggak di display karena pasti udah habis. Ya. Jadi kita itu harus beli ke website resminya mereka. Gitu. Cuman ininya ini agak mengkerut ya bagian tengahnya ini. Walaupun sudah disetrika rapi, dia tetap agak mengkerut. Mungkin nanti agak ditarik lagi kalau disetrika. Dia memang kayak gitu nih jahitannya. Mami maaf, kerjaan apa sekarang ya setelah nggak jadi pramugari lagi? Kerjaan aku ya ibu rumah tangga sayang, mempercantik diri. Biar mempercantik diri, mempercantik rumah, mengatur segala macam tatanan rumah gitu. Jadi kalau suami udah bisa relax, tidak pening-pening lagi dia untuk mikirin ini gimana. Paling kalau hal-hal yang berhubungan dengan apa itu namanya? Kalau misalnya listrik taruh di mana itu sipil ya kalau itu bolehlah kita tukar pikiran sama suami gitu, ini ditaruh di mana ya gini gitu. Tapi kalau mempercantik rumah, mempercantik diri, terus rak-rak segala macam itu rapi, tatanannya wangi, ya itu urusannya aku. Itu pekerjaannya aku sayangku. Kalau yang bersih-bersih masak, apalagi bersih-bersih masak, itu pekerjaan suami ya. Tapi udah diwakilkan sama Mbak. Apa? Mami mau tanya, heels yang dipakai pas kelulusan Mas Bima itu dari Chanel atau Prada ya? Pengen aku. Oh itu dari Dior.
Harusnya dulu kuliah desain interior, Dir. Kenapa? Ya, itu bukan itu Dior. Oh, kirain. Oh, tak apa-apa. Banyak kok di Dior itu masih banyak dia punya apa itu namanya model itu. Karena suka atur ruangan. Oh, benar banget Mbak Bani. Aku suka atur ruangan, aku suka dengan ornamen-ornamen yang mungkin sekarang tuh aku suka ngelihat kalau misalnya interior untuk kamar mandi, apa-apa aja item yang bisa ditaruh di kamar mandi, bunga seperti apa yang bisa ditaruh di kamar mandi, wewangian seperti apa, kayak gitu sih. Alhamdulillah. Salam dari Batam. Oke. Salam juga. Selalu menginspirasi. Gamis maksudnya. Gamisnya aku ini. Nah, aku aduh mateng gue. Lekok. Aku ini aku nggak pakai bawahan. Aku cuman pakai ini aja. Gamis bawahan ininya ya. Apa? Ini aku bikin sendiri. Aku bikin sendiri baju gamisnya. Mbak, tahun berapa resign pramugarinya? Apa ini nanya-nanya pramugari aku terus-terusan dari kemarin ini nih? Ini seriusan nanya atau hanya ingin mencari informasi hanya untuk apa nih? Sekedar ingin tahu, kepo, atau karena sudah termakan hasutan-hasutan orang-orang dengan ODGJ? Yang mana? Ya, intinya gini sayang, saya ini adalah orang yang bukan tipe orang pembohong. Ya, saya kalau misalnya saya mengatakan saya pramugari, ya, gitu. Nggak mungkin saya bohong-bohong membawa-bawa nama Garuda Indonesia, membawa nama-nama Singapore Airlines, tidak mungkin. Jadi kalau kalian terkena hasutan orang ODGJ, ya, yang punya penyakit hati, yang ada kelainan di hati dan otak serta pikirannya, itu ya nggak ada kerjaan kaliannya. Lama-lama nanti kalian juga akan jadi kayak gitu juga, ya. Nggak ada lah. Saya bukan manusia halu kok. Ini aku pengen ketemu. Saya percaya sama Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain hari gini halusinasi? Nggak usah. Ya. Iya. Oh. Percaya cari di Google biar Mami masuk Singapura sekalian. Aku tahun 98 itu aku pernah terpilih menjadi 25 gorgeous girl di Singapura tahun 98. Itu Nadia Hutagalung, itu masih yang hits banget dia. Dan pada saat acara malamnya itu ya aku di Jakarta, dan itu tuh bener-bener bagus banget acaranya itu dibuat sama mereka. Jadi apa tuh ya, kayak bukan penobatan lah gitu kan. Jadi nah kalau itu pun dibilang itu by female magazine Singapura ya, bukan magazine yang asal-asal gitu. Tapi kalau kalian mau cari bener nggak, ya udah pergi aja ke female magazine Singapura sana. Di Google ada sampai juara kayak bujang gadis juga ada. 95 dan tahun 9 berapa gitu aku juga jadi pemenang juara 1, juara fotogenik, apalagi di Serang Banten. Biasa aja sih maksudnya, dan tidak mungkin saya akan membuat-buat cerita itu berhalusinasi gitu loh. Jadi apa ya, bingung saya kalau ada orang, mungkin banyak kali orang berhalusinasi kali ya, tapi bukan saya ya, please. Wah kakak kelihatan kok Mbak dari awal spill mukena Mina Alflame.
Pasti suruhan sebelah yang nanya pramugari itu. Iya. Kenapa pada nggak percaya sih, aku udah baca. Ya kalau misalnya ke Serang Banten ya kalian tuh ya susah ya. Kalau misalnya di sana itu mereka dulu punya seperti kayak bukan lembaga ya. Kalau dulu kan itu masih di bawah dinas pariwisatanya mereka. Kalau sekarang kan udah lebih, hal-hal tersebut tuh udah dipegang bener-bener oleh dinas pariwisata. Kalau dulu itu masih kayak Persatuan Pemuda Banten ataupun apalah itu namanya ya, tanya aja ke situ ya. Orang-orang pada nggak percaya dulu pramugari maskapai apa, Mbak. Ya karena mungkin gini kali Mbak Arfi, karena nggak sampai ke sana gitu. Jadi pada saat dibilangin sesuatu gitu tuh mereka tuh yang bener nggak sih, karena mungkin ya taraf pemikiran dan pengetahuannya itu nggak sampai ke situ gitu. Memang kalau mau jadi pramugari SQ itu pada zamannya aku dulu ya, pada zamannya aku tahun 98 itu bukan hal yang gampang. Itu yang mencoba untuk melamar itu dalam satu hari itu aja ada 3.000 perempuan wanita cantik ya gitu. Dan yang diterima itu dari sekian hari mereka melakukan tes gitu kan ya, cuman 50 orang gitu ya. Untuk pemikiran orang-orang yang nggak sampai ke situ mungkin masa sih, bohong banget ini. Iya karena mereka nggak sampai ke situ, taraf pengalaman gitu, apalagi ya pemahaman, knowledge-nya itu nggak sampai ke sana ya, mungkin mereka nggak mengerti ya. Pramugari Garuda aja sulit, apalagi sama Mami. Alhamdulillah aku itu diterima itu di semua maskapai penerbangan, aku keterima. Alhamdulillah, ini bukannya sombong ataupun apa ya. Mungkin secara fisik sudah memenuhi ya, tetapi itu pun disertai dengan ya itu tadi akademis, pengalaman, terus bawaan kayak gitu. Jadi udah sih masuk aja. Jadi aku tuh keterimanya itu di SQ tuh langsung, setelah itu Garuda, setelah itu aku waktu itu maskapai penerbangan baru di Indonesia itu Indonesian Airlines, tapi sudah tutup ya. Tapi ternyata kamu dari SQ gitu, kenapa kamu nggak jadi instruktur aja di sini gitu. Nah pada saat itu kenapa aku akhirnya nggak jadi, terus masuk ke Lion ya, aku coba iseng-iseng aja, ayo ke sana gitu. Ternyata yang tim penerimanya temanku sendiri, temanku dari SQ. Nis, lu ngapain ngelamar lagi gitu? Gila lu gitu, nggak ada gitu. Lu kalau mau ngelamar jadi instruktur giling kan ya. Terus aku bilang, gue kagak mau setiap hari masuk kerja kayak lu. Gue masihnya mau nyemplung. Ini anak katanya, udah nggak usah ngelamar. Jadi tim penerimanya itu, instrukturnya itu temanku yang dari SQ gitu, si Ika gitu kan ya. Nisa lu ngapain? Lu tuh nggak ada kerjaan ya katanya. Begitu Cinta. Waalaikumsalam, selamat siang Mami. Nah setelah itu di tahun 2015 kemarin itu, tahun 2015 iseng-iseng nih melamar untuk haji gitu. Itu di maskapai penerbangan luar negeri gitu. Namanya itu apa ya, aku harus sebut nggak ya? Pokoknya mereka itu base-nya itu di mana ya waktu itu ya, di Jeddah atau di mana gitu tinggalnya itu. Cuman teman-temanku bilang no Nisa nggak boleh gitu, Nisa nggak boleh ke sana gitu. Kenapa? Aku bilang gitu, habis lo dimakan sama orang-orang sana. Kata seriusan, nggak mau Nisa nggak boleh ke situ. Udah kalau lo mau tuh, tapi kan kalau KT Pasifik gitu kan, terus apalagi ya
itu kan mereka nggak punya haji ya, nggak punya haji gitu kan ya. Nah di Garuda sendiri biasanya teman-temanku juga sih, mantan-mantan pramugari temanku juga, SQ juga gitu. Balik lagi gitu mereka itu. Jadi untuk orang baru itu agak-agak sedikit susah gitu kan kalau untuk haji ya. Masa dari SQ ke Lion nih. si Ika temanku langsung ketawa, Mas. Nisa lu ada aja ya katanya. Ngapain lu di situ? Iseng doang gua. Aku bilang enggak lah, aku nggak bakalan masuk ke keliling gitu. Hanya ingin ngetes aja gitu kan ya. Baju masih muat nggak nih, baju buat melamar gitu doang. Enggak sih Mas, waktu itu Expri kok, yang dicari itu Expri. Jadi gitu ya teman-temanku. Jadi aku tuh bukan masalah ingin menyombongkan diri, tetapi memang itu kenyataan seperti itu dan bukan halusinasi gitu. Dan bagi sebagian orang untuk mendapatkan pekerjaan itu, apalagi di dunia hospitality ya, itu aku dari perhotelan saja aku udah mungkin mendapat tawaran udah beberapa kali untuk bekerja di hotel gitu kan ya. Mereka itu sangat menginginkan aku untuk jadi PR-nya, public relation-nya gitu kan ya, dari beberapa hotel gitu. Jadi dan kebetulan keluarga aku sendiri pun kita semua di hospitality gitu, apalagi adekku yang cowok gitu kan ya. So aduh please lah ya. Halo Mbak Erni. Jadi it's not a big deal gitu loh ya kalau masalah menyampaikan kalau saya pernah bekerja di SQ. Dan kalau teman-teman dulu mau lihat VT aku yang pernah memakai baju seragamku juga ada di situ, tapi sekarang udah tak hapus semuanya ya. Ngapain bawa-bawa oke Mbak Erni, bawa-bawa nama Garuda ngaku-ngaku ya. Hujan usaha apa Mami sekarang? Suamiku kerja. Kalau aku sendiri ya terima duit aja dari properti yang aku sewa-sewakan. Terus nggak percaya juga properti yang aku sewa-sewakan, mau aku kasih lihat transferan orang yang penyewa. Tapi ngapain sih kayak gitu, nggak penting banget nggak sih ya say? Nggak usah Mi, jangan nilai ya. Iya masa aduh nggak segitunya kali Berapa tahun jadi pramugari Mbak? Nggak usah lama-lama, udah keliling dunia udah cukup, udah dapat pengalaman kerja udah kelar. Please lah, kita carilah pengalaman yang lain ya. Tidak usah Mbak. Iya, kelas queen bangsawan, Masya Allah. Bengkulu, cakep jawabannya. Gitu ya. Jadi kayak seperti itulah ya. Nggak usah terlalu detail tanya. Salam dari Lampung. Bagus banget BS ini. Kenapa dihapus foto pramugarinya? Ya karena aku udah pakai hijab sekarang Mbak. Maunya aku juga tak taruh semuanya, tapi apalah arti kita itu sudah mulai menutup aurat. Kalau foto-foto lamanya itu masih terbuka semua, diketawain lah sama orang, ini konsepnya cak mano, cak itu nah ya. It's raining like this. Iya. Pokoknya penting happy ya. Jadi sejak aku memakai hijab, belajar dalam proses itu semuanya udah tak turunkan ya.
Tidak perlu penjelasan, pembuktian Mbak, orang cerdas pasti paham. Elidea, aduh Mbak, kalau aku nih sebenarnya nggak ada apa-apanya guys ya. Misalnya, aduh punya proper, ini mah orang biasa, alhamdulillah. Tapi ya, kalau aku cerita tentang teman-teman aku, kalian tuh pasti masa sih kayak gitu, ya. Jadi, ya sudahlah, semua orang punya cerita masing-masing, ya. Kalaupun dia berhalusinasi, dia apa gitu, misalnya pun ada orang yang berhalusinasi gitu kan, which is ada, ya kita tuh pahamin aja, hidupnya nggak happy gitu ya. Tapi kalau masalah kita menyangkut nama besar suatu perusahaan terus kita ngadi-ngadi, itu nggak mungkin ya. Mirip Jedun kali mirip aku. Tuaan aku kemana-mana sama Jedun. Jedun umurnya berapa? Bisa jadi anak Eke kali Daske. Aku mah udah mau 50 umurku ini. Mana ada aku yang mirip Jedun. Jedun mirip aku. Ya, bener gak sih? Enggak lah. Kalau Jedun mah campuran buleleng. Kalau aku mah asli Indonesia, dah kate campuran apa-apa. Asli, wong dusun, wong lahat, Sumatera Selatan. Iya, ya. Anu ado, tapi dak kalah kita. Tenang baik. Oh. Ya benar mau 5 aduh Masya Allah. Iya, halo si cantik, hai. Iya, mirip artis, mirip Donna Lorenza. Oh ya, kalau Mbak Donna Lorenza itu mungkin di atasku sedikit ya beliau ya. Wong dusun cantik dan kaya Mbak, Masya Allah. Jedun mah oplas cenah. Aduh masa sih, bukannya dia emang udah cantik dari dulunya? Siska Mulia, kayaknya sih nggak tahu aku. Mungkin kalau lihat mukanya ya. BS Mbak, Mami kenapa nggak jadi artis aja? Artis apa nih? Kalau nyanyi, Mami bisa lah dikit. Kalau pemain sinetron, nggak iso. Aku nggak bisa menghafal. Yo. Tapi kalau modeling dari dulu juga Mami sudah melakukan itu. Cuman aku tidak mendapatkan izin. Jedun OP mi. Oh OP. Oh nggak tahu. Artis drakor. Kalau untuk menjadi pemain seni yang nyanyi, pemain sinetron, ayahku nggak kasih, ya. Ayahku itu paling anti ngelihat anak perempuannya itu di luar rumah kumpul-kumpul sama orang laki-laki, gak bisa. Jedun tidak ada OP, kayaknya sih nggak OP ya Jedun itu ya. Aku juga pernah lihat dia. Jadi kita tuh pada saat itu aku lagi nonton, dia juga nonton, dia ngeliatin aku gitu. Ngeliatin aku bilang siapa ini anak cantik kali, lihat aku. Oh ini mah artis yang itu. Zaman dulu ya Nisa Gumaya. Zaman dulu dia belum jadi istri, sekarang ya belum jadi istrinya Bapak siapa itu. Masih main sinetron lah waktu itu dia dulu ya. So aku bilang cantik sekali cewek ini gitu. Tapi kok dia ngeliat aku, bolehlah juga ini. Orang-orang itu ya. Mainnya Wawan itu. Oh ya Allah Mas, udahlah biarin aja Mas. Iya Mbak Yati nggak ada. Wah bapak aku tuh galak banget. Boro-boro bisa kumpul-kumpul gitu, terus kita bisa syuting gitu. Itu kan menurut dia kan kumpul-kumpul ya itu ya. Jadi ayahku itu masih produk lama. Jadi yang bagus bagi dia itu kalau aku tuh jadi guru, perawat, kerja PNS gitu kan, apalagi polwan, dokter. Tapi aku nggak mungkin jadi dokter. Kakakku tuh mungkin jadi dokter. Kalau aku nggak mungkin.
Salah suntik nanti kita. Ya, tunggu Pak. Saya suntik Bapak ya. Bapak jangan tegang-tegang. Jadi waktu itu ada cerita, Cin. Ini sebelum sholat aku mau cerita. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki enggak siapa. Gimana ya ceritanya? Udah, nggak mau cerita itu. Jadi intinya, Pak, kata susternya itu, jangan tegang-tegang Pak, kata susternya itu. Terus kata laki-lakinya, sopo sing tegang, wong aku lemes ngene kok. Maksudnya jangan kaku gitu, nanti itunya tuh apa suntikannya mental. Apa tegang apa nih? Wong aku lemes kok dibilang tegang. Dasar orang gila. Udah dulu ya, nanti kita nyanyi-nyanyi. Iya, Pak jangan tegang, kata susternya. Sopo sih tegang? Wong aku lemes kok, mau disuntik kok suruh tegang. Oke ya, agak lain dia. Jadi konsep ketegangan dari suster dan ketegangan dari bapak ini tidak sinkronis, Mbak. Jadi ada kesalahpahaman di sini ya. Dan saya berusaha untuk menetralisirkan gitu kan ya. Tetapi pada saat saya mencoba untuk menetralisirkan, saya ngakak tertawa-tawa. Ya, kangen nyanyi Mami. Oke, siap. Positif aja Mam. Siap, selalu positif loh. Ya kan kita kan orang sehat, harus menjaga kesehatan mental dan badan kita ya. Lulusan apa Mbak? Lulusan kehidupan ya. Kamu ini kamu ini tak cubit nanti kamu nih. Tanya orang kelulusan apa-apa, kamu tuh, saya mau lamaran kerja sama kau. Lulusan apa kau nih tegangnya kok dipol. Ya sudah. Mbak Awin, terima kasih ya.